Oke, baik, kita lanjutkan sekarang untuk halaman berikutnya. Salah satu metode untuk penyesuaian impedansi. Jadi yang konsep yang fundamentalnya udah kita jelaskan. Sekarang kita untuk kasus yang khusus. Nah, dalam gambar ini, kalau misalnya gambar ini begini, jadi kita akan menyesuaikan impedansi untuk kasus di mana perbedaan impedansi antara antena dan saluran transmisi tidak terlalu besar. Jadi kalau hanya butuh penyesuaian impedansi dari suatu nilai kepada nilai lain yang tidak terlalu jauh. Nah, khusus untuk antena yang bersifat linear kabel atau dipol dalam hal ini, kita bisa menggunakan metode menggeser titik satu. Nah, jadi kalau kita lihat gambar ini, pada gambar ini kalau titik satunya antena dipol itu ada di tengah yang diberi label dengan titik 00 ya. Itu titik 00 itu artinya untuk memasangkan kabel begitu. Nah, di situ kalau impedansinya misalkan kalau dipol kan impedansinya 73 ohm ya. Kemarin sudah dibahas di impedansi sendiri begitu. Nah, kalau 73 ohm misalnya akan digeser ke nilai yang lain yang tidak begitu jauh. Nah, maka kita bisa menggunakan konsep menggeser titik satu ke arah luar, dalam hal gini, dalam gambar ini ke titik 11 ya. Jadi dari titik 00 kita geser ke titik 11, supaya nanti impedansi yang terukur pada titik 11 itu berubah gitu dibandingkan dengan impedansi asalnya di titik 00 gitu. Nah, konsep yang dipakai adalah begini. Karena karena ini antena dipol itu distribusi arusnya, kalau untuk dipol setengah lambda itu merupakan panjangnya gelombang sebanyak setengah panjang gelombang, maka tentu ini distribusi arus kan akan maksimum di tengah-tengah antena dan berujung 0 di ujung kiri antena dan berujung 0 di ujung kanan antena. Tapi ini kan berosilasi ya. Arus ini terdistribusi seperti ini, tapi dia berosilasi. Tapi kan daya yang dicatukan atau yang ditangkap oleh antena itu bersifat tetap begitu dimanapun gitu. Jadi daya yang akan diambil ke saluran transmisi kalau ini sebagai antena penerima akan tetap dimanapun kita mengambil titik ini. Gitu. Nah, sehingga konsep yang dipakai adalah arus yang atau perkalian arus dengan arus kuadrat dengan impedansi. Kalau untuk menghitung daya kan I kuadrat kali R kan, atau V kuadrat dibagi R begitu. Nah, kalau kita ini terserah mau digambarkan sebagai distribusi arus atau sebagai distribusi tegangan sama aja. Nah, tapi konsep yang dipakai adalah ini. Rumus yang di kanan ini. Bahwa I0 kuadrat R0 harus tetap sama dengan I1 kuadrat R1. Jadi di daya di titik 00 maupun di titik 11 sama gitu. Nah, sedangkan kita tahu distribusi arusnya untuk antena yang setengah panjang gelombang mengikuti aturan I0 cos beta X gitu. Ya, ini fungsi kalau digambarkan sebagai deskripsi dalam matematik ini I0 cos beta X gitu ya. Nah, sehingga kita gunakan rumus ini, dayanya konstan sedangkan arusnya mengikuti fungsi kosinus, maka dengan kita menurunkan atau mensubstitusikan beberapa parameter dari arus kepada daya, kita akan mendapatkan rumus akhir ini. Bahwa impedansi di titik 1, R1, itu merupakan proporsional rasio dari I0 kuadrat kepada I1 kuadrat terhadap R di titik 0, R0. Nah, sehingga kita bisa menggunakan rumus ini. Cuman hati-hati ini untuk penggeseran titik 1, karena nilai kosinus itu kan pasti maksimumnya 1 kan, tidak bisa lebih dari 1, artinya ini R1 akan selalu lebih besar daripada R0. Karena di titik R0, di titik 0 atau impedansi di titik 0 itu merupakan tahanan yang paling kecil. Karena arusnya paling besar. Jadi kalau kita lihat konstan daya kan kalau arus mengecil berarti tahanannya membesar. Ya, kalau arus ini ke kanan atau ke kiri dari titik tengah mengecil, maka supaya dayanya konstan, maka impedansinya akan membesar. Kesimpulannya apa? Kita hanya bisa melakukan
transformasi menggunakan metode ini kalau kita akan menarik atau mengubah impedasi atau penyesuaian impedasi dari kecil ke besar. Tidak bisa dari besar ke kecil gitu. Ya. Gitu. Jadi mohon dipahami. Jadi kalau tadi saya ambil contoh misalkan ini Anda dipul 73 ohm misalnya akan ditarik ke salah satu standar kebatas Messi kan 70 ada yang 75 apa berapa tadi? Coba kita lihat. Standar dari ini dari nah ada 75 kan ini kan? Untuk kasus RG59 atau RG11 75 ohm kan? Nah, jadi ini hanya berlaku untuk itu. Jadi kalau misalnya nilai 73 ohm dari impedasi dipul ini akan disambungkan kepada kabel transmisi yang 75 ohm, ini memungkinkan menggunakan metode ini penggeseran sedikit saja titik satunya. Nah, berapa jarak X-nya? Dari titik 0 ke titik 1 ini ya kita hitung aja dari sini ya. Jadi R1-nya kita set di 75, kabel koaksial yang tadi standar RG11. Ini R0-nya di 73 sebagai impedasi standar dari atau impedasi yang dimiliki oleh dipul setengah lambda. Maka kita bisa menghitung ini nilai X-nya. Nilai X yang terjadi atau yang kita butuhkan menggesernya adalah bagaimana nilai R073 dengan memasukkan nilai X kepada cos kuadrat beta X supaya menjadi nilai R1-nya di 75. Ya. Itu metode yang menggeser tingkat. Baik, kemudian beberapa gambaran untuk memberikan ilustrasi bagaimana rangkaian penyesuaian impedasi itu bentuk gambarnya atau cara merangkainya, cara menghubungkannya antara transmisi dengan antena. Ini beberapa ilustrasi ya. Yang pertama ini untuk frekuensi di bawah 100 MHz. 100 MHz itu kan panjang gelombangnya 3 meter ya. Ya, 3 meter panjang gelombangnya. Jadi kalau perlu stub misalkan yang seperempat panjang gelombang yang tadi saya tunjukkan untuk stub yang penyesuaian impedasi, berarti kalau panjang gelombang 3 meter, stub seperempat panjang gelombang berarti 75 cm ya. Itu panjangnya. Tapi kan bisa dililit seperti ini. Dililitkan begitu. Ya. Kemudian gambar yang sebelah kanan di sini juga ini bisa dipakai untuk menyesuaikan impedasi kalau pada yagi misalnya beberapa elemen lalu perlu disesuaikan impedasi dari masing-masing elemennya seperti ini. Nah, kemudian ini yang di tengah sebelah kiri ini dua gambar di kiri tengah dan yang di bawahnya ini tadi udah dibahas menunjukkan konsep selain dari penyesuaian impedasi juga ada transformasi dari balance ke unbalance atau disebut balun gitu ya. Balancing, unbalance, balance, unbalance unit begitu. Gitu. Nah, kemudian yang sebelah kanan ini kalau dipulipat juga nanti akan dibahas ya, dipulipat. Ini kalau ujung dipulnya itu disambungkan, dilipat seperti ini disambungkan, maka ini nanti ada topik khusus ini untuk berubah impedasinya jadi berapa. Jadi kalau dipul yang panjangnya misalkan 5 meter ingin dipendekkan dimensinya, maka bisa digunakan konsep dipulipat seperti ini, disambungkan, dibelitkan seolah-olah menjadi kotak begitu ya. Nanti panjangnya akan berkurang tentunya ini, dan impedasinya akan berubah nanti. Nah, contoh untuk susunan seperti ini nanti. Jadi ada 4 buah antena misalnya kan, kita akan susun. Nah, cara merangkainya nanti akan dijelaskan di bab yang terkait dengan susunan, bagaimana cara mencatu antena susunan. Oke, itu yang bagian-bagian terakhir dari konsep transformasi impedasi. Ya. Oke, sebelum kita masuk ke antena susunan, ada beberapa hal juga yang penting untuk kita pahami, yaitu terkait dengan istilah temperatur antena. Ini harus dipahami. Ya. Jadi temperatur antena itu memang yang nama temperatur ya bahasa kita suhu begitu ya. Kalau diukur dengan termometer ya bisa diukur, cuman ya karena temperatur antena itu dalam konsep elektromagnetik, kita lebih melihat dari sisi temperatur draw sebetulnya. Hampir semua instrumen telekomunikasi yang sedang digunakan, yang dilihat adalah kontribusi draw-nya. Kita menggunakan transistor, menggunakan IC atau apapun yang dipakai pada komponen elektronika, tentu yang kita lihat adalah kontribusi draw-nya kepada sistem komunikasi, karena nanti ketika kita akan mengukur kualitas sinyal,
tentu sinyal akan dipengaruhi oleh draw yang terjadi sebagai akumulasi atau aditif ya dari seluruh komponen yang digunakan. Biasanya kita menggunakannya AWGN, Additive White Gaussian Noise. Nah, khusus untuk antena didefinisikan bahwa temperatur antena itu tetap mengacu kepada rumus definisi draw di AWGN. Jadi ini kalau kita lihat bersama ini bahwa WN ini hanya daya noise gitu ya, adalah konstanta Boltzmann kali bandwidth kali temperatur. Ini kan rumus umum kan? Rumus umum yang berlaku untuk semua komponen elektronika yang digunakan pada sistem elektronika atau telekomunikasi. Jadi daya, kontribusi daya adalah konstanta Boltzmann dikalikan bandwidth dikalikan dengan temperaturnya. Nah, khusus untuk antena kita pakai temperatur antena TA begitu. Nah, kita gunakan juga rumus yang sama. Jadi ada konstanta Boltzmann itu 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. Nah, bandwidth kan tergantung kita pada komunikasi yang kita gunakan bekerja pada bandwidth berapa gitu. Nah, namun demikian karena antena itu kan bedanya antena dengan komponen elektronika yang lain. Kalau transistor atau IC kan dia kontribusi temperatur antena bandwidth yang terjadi pada komponen yang dipakai adalah hanya berkontribusi dari komponen itu sendiri. Nah, sedangkan antena karena dia menangkap sinyal dari medium, dalam hal ini dari udara begitu. Nah, sedangkan kita harus tahu di udara itu kan banyak kontributor noise, termasuk interferensi, sinyal-sinyal yang tidak terkontrol, sinyal-sinyal yang dibuat oleh manusia secara tidak sengaja, sinyal-sinyal dari benda-benda langit, radiasi dari galaksi atau dari matahari dan sebagainya, tergantung arahnya ke matahari. Nah, maka temperatur draw antena didefinisikan secara deskripsi matematik mencakup semua ini. Mencakup semua yang ditangkap oleh antena dari arah medium, dalam hal ini udara, begitu ya. Jadi seperti ini. Makanya ini rumusnya integralnya segala yang bisa tertangkap oleh lebar berkas antena kita jadikan sebagai sumber draw yang masuk ke antena. Gitu. Ini untuk gambaran kepada kita kalau pengaruh dari benda-benda langit di sini ada gambaran kan untuk mengarah ke zenith katanya kontribusi dari draw ekivalen dari B ini brightness ya. Brightness ini artinya pengaruh dari arah sintilasi ke arah matahari. Ini tergantung kepada sudut exposure antena kepada matahari. Ada TB sekitar 5 Kelvin kalau mengarahnya ke zenith. Nah, bahkan kalau mengarahnya ke horizontal, kalau kita lihat nih TB ini lebih besar, 100 sampai 150 Kelvin karena kalau dia horizontal ya dia bisa menangkap berbagai macam super draw yang dari permukaan bumi juga gitu ya. Jadi seperti harmonik-harmonik dari busi kendaraan misalnya yang udah jelek dari masuk. Nah, bahkan kalau menghadap ke bumi, kalau antenanya menghadap ke bumi misalnya ke permukaan bumi gitu agak cenderung ke bawah dari atas, jadi draw-nya lebih tinggi lagi. Bahkan ya mendekati suhu normal ruangan di bumi gitu. 300 Kelvin kan? 300 Kelvin itu artinya 27 derajat Celcius. Karena 0 derajat Celcius kan 273 Kelvin. Jadi suhu ruangan gitu kalau ke bumi. Oke, nah ini gambarannya seperti ini. Jadi antena itu kalau diarahkan ke atas, dia akan menangkap berbagai macam draw dari sumber-sumber benda-benda langit, termasuk matahari, galaksi, dari atmosfer juga ada draw. Kemudian dari sumber-sumber draw di bumi, ya diantaranya generator motor listrik, kemudian busi kendaraan, mobil, motor, misalkan yang menimbulkan harmonik-harmonik itu, ya. Oke, nah cara menghitungnya ini kaitannya antara, maaf, bukan cara menghitung, cara mengukur. Jadi kita mengukur, draw antena itu diukur sebetulnya. Nah, jadi tergantung juga nanti efek-efek yang mesti diperhatikan adalah bagaimana pengaruh kontribusi draw tadi karena menyangkut arah kan, menyangkut arah sumber draw apakah dari atas, dari zenith misalkan, atau dari horizontal atau dari permukaan bumi, maka kita kaitkan juga dengan antenanya seperti apa diagram arahnya. Gitu. Jadi diagram arah antena seperti apa? Kan kalau dia betul-betul sumber draw-nya inline atau
sejajar dengan sumbu utama diagram antena, berarti kan kontribusi drop paling besar di situ gitu. Kemudian kalau dia datangnya dari arah antena dari side lobe-nya mungkin lebih kecil. Nah, kemudian yang kedua di sini arah antenanya diarahkannya kemana gitu. Antenanya apakah diarahkan vertikal ke atas atau horizontal atau ke bawah gitu. Nah, terus lebar pita frekuensi jelas tadi karena tergantung kepada rumusnya kan ada kapasitas Boltzmann kali bandwidth kali temperatur. Lalu lokasi antena tetap sumber draw ya untuk memperkirakan atau mempertimbangkan pengaruh dari sumber-sumber lain. Apakah di sekitar itu misalkan banyak kendaraan, tempat keramaian. Makanya ini untuk nomor 4 ini lokasi antena terhadap sumber draw khusus untuk lokasi-lokasi stasiun bumi yang kita tahu, baik itu punya Telkom kan di Cibinong, punya Indosat dulu waktu Indosat masih berjaya dengan satelit di Jatiluhur, itu tempat-tempat Cibinong ataupun Jatiluhur dipilih supaya hasil kompromi, hasil optimasi begitu. Supaya lokasi itu jauh dari sumber draw, tapi tidak terlalu jauh dari perangkat-perangkat yang digunakan untuk pemrosesan lebih lanjut gitu. Ya, dan juga mudah akses, banyak pertimbangan ya supaya jadi biasanya yang disebut yang digunakan untuk terrestrial link-nya dari stasiun bumi ke sumber pengolahan sinyalnya itu pakai STL namanya ya, stasiun transmission link gitu, stasiun bumi atau station transmission link gitu. Oke, itu mungkin penjelasan yang terkait dengan bagaimana pengaruh draw kepada antena. Oke, ini udah habis ya yang file ini. Saya masih ada waktu, akan lanjutkan ke. Silakan kalau mau bertanya sambil saya menyiapkan file yang kedua, bab 2 ya. Kalau ada yang bertanya silakan. Saya akan buka dulu file yang kedua. Ya, kalau masih belum ada pertanyaan, saya akan langsung aja maju ya, supaya kita tidak tersendat. Bab selanjutnya adalah terkait dengan topik susunan antena. Ya, ini ya. Oke. Bab 2 kita sekarang masuk ke susunan antena. Sudah muncul ya di layar mahasiswa? Bab 2? Sudah, Pak. Oke, sudah, kita mulai dari sini ya. Oke. Nah, sebelum kita melihat susunan yang kompleks ya, saya akan berikan dulu pengarahan bahwa mungkin susunan yang kita temui di zaman sekarang tentu sudah merupakan kompleks. Contohnya yang paling mutakhir kan kita sudah pernah mengenal atau paling tidak mendengar lah konsep MIMO gitu ya, dalam sistem seluler untuk memperbaiki transmisi sinyal pada jaringan akses nirkabel yang kita pakai untuk sistem pada generasi keempat, mulai keempatnya LTE, kemudian pada generasi kelima juga sekarang itu udah ada optional teknologi yang ditawarkan oleh vendor, yaitu kalau operator mau menggunakan konsep MIMO. MIMO itu bahkan mungkin yang generasi kelima udah masif MIMO namanya, menggunakan jumlah antena yang banyak, kemudian ditawarkan suatu kecepatan data atau kapasitas jaringan yang lebih tinggi. Tapi yang akan kita kuliahkan, kita tidak bisa ujuk-ujuk menjelaskan hal yang kompleks. Kita akan mulai dari konsep yang mendasar begitu. Bagaimana kalau antena itu disusun, lalu apa yang terjadi dengan pola radiasi, dengan kuat medan yang dihasilkan, atau yang bagaimana. Masalah antena itu sebagai pemancar atau penerima itu kan sudah dijelaskan bahwa untuk frekuensi kerja yang sama ya antena harus selalu bersikap resipros gitu ya. Ada konsep resiprositas yang harus berlaku, baik dia digunakan sebagai pemancar maupun penerima. Dalam hal ini kalau kita lihat untuk yang mendasar kita awali dengan dua buah sumber atau dua buah elemen antena yang akan kita catu dengan
dengan masukan tegangan gitu dieksitasi atau dicatu begitu. Nah, di sini digambarkan dua buah antena, itu antena satu sebelah kiri, antena dua sebelah kanan. Kita punya nih gambar ini, antena satu adalah satu elemen antena sebelah kiri, antena dua adalah satu elemen sebelah kanan, gitu ya. Nah, kita akan lihat bagaimana kalau ini diberikan satuan tegangan begitu dieksitasi, bagaimana kita melihat medan di tempat yang jauh. Karena kita udah, walaupun antena itu kalau medan dekat seperti apa, ya daerah antena seperti apa, kita kalau antena untuk komunikasi tentu kita gunakan antena itu pada jarak yang jauh. Nah, sekali lagi selain dari kita menggunakan yang mendasar itu hanya dua antena yang kita lihat, juga jenis antena yang dipakai sebagai pembentuk susunan atau elemen, ini kita bisa diawali dari antena yang hipotetikal. Antena hipotetikal itu artinya antena yang paling sering digunakan sebagai model teoritis adalah antena isotropis, gitu ya. Isotropis itu katakanlah kita punya antena yang diagram arahnya ke segala arah sama. Itu disebut antena isotropis. Memang antena yang real tidak ada yang isotropis, tapi untuk memudahkan dalam konsep kita asumsikan saja kita menggunakan dua buah antena isotropis yang akan kita susun dan akan kita catu oleh tegangan eksitasi. Nah, di sini kita tentu parameter-parameter yang harus kita perhatikan adalah selain dari kita tentukan antena apa yang kita susun, antena satu isotropis, antena dua isotropis, letaknya berdampingan atau secara vertikal menyusunnya. Dalam gambar yang ini kita lihat adalah berdampingan, ya, side by side kiri kanan. Lalu yang kedua jaraknya. Jarak pemisahan antara antena satu dan antena dua juga kita di sini didefinisikan berapa jauh gitu. Biasanya kita dalam konsep-konsep yang terkait dengan elektromagnetik, frekuensi dan panjang gelombang kita jadikan sebagai unit ya untuk menentukan jarak. Jadi kalau misalkan dikatakan jarak pisah antara satu dan antena dua, misalkan lambda per 2 gitu. Ya berarti kita kan nanti udah langsung bisa melihat kalau bekerja pada frekuensi 100 MHz, maka lambda per 2-nya berapa? Kalau bekerja pada frekuensi 1 GHz, maka lambda per 2-nya berapa? Itu alasannya kenapa kita seringkali menggunakan satuan atau unit yang dipakai pada menentukan jarak dalam satuan panjang gelombang, wavelength, gitu. Supaya kita nanti tidak melihat lagi pada frekuensi berapa kita bekerja, tinggal menghitung kan, gitu ya. Oke, nah ini akan kita turunkan medan di titik yang jauh, yang berasal dari dua buah sumber titik yang berbentuk isotropis ditempatkan pada jarak lambda per 2 misalkan ini ya. Oke, nah ini. Nah, maka coba perhatikan di sini. Ini yang kelihatan seperti huruf L ini sebetulnya huruf E gitu ya. Jadi eksponen ini. Jadi nah E total, medan total pada jarak yang jauh, maksudnya jarak yang jauh itu artinya ini kita yang dari titik origin, titik O, ini dianggap sebagai referensi ya. Ini garis yang tengah ini jauh sekali ke sana, mungkin ordernya 10 km gitu. Nah, kalau pada frekuensi 100 MHz misalnya panjang gelombangnya hanya 3 meter, setengah panjang gelombang hanya 1,5 meter, maka kita bisa bayangkan untuk jarak yang puluhan kilometer dengan ini 1,5 kilometer, ya kalau bukan untuk menghitung susunan, terabaikan sebetulnya jarak ini. Jarak 1,5 meter untuk pengukuran yang dilakukan pada jarak puluhan kilometer begitu. Nah, tapi kalau untuk susunan kita jangan mengabaikan ini, jangan mengabaikan selisih lintasan ini. Tetap aja kita hitung. Jadi kalau titik yang akan diukur berada pada garis yang tengah, yang berasal dari origin ini pada jarak yang jauh, kita kan ada beda fasa nih. Sumber antena satu itu dari sini, sumber antena dua dari sini. Artinya apa? Ada perbedaan ini. Ada perbedaan panjangnya lintasan di sini. Yang setengah lambda adalah jarak 1 ke 2. Nah, maka jarak miring ini kan berarti kosinusnya kan? Ini. Ya, artinya apa? Sumber 1 itu panjangnya melebihi sebanyak D per 2 cos gitu. Sudut ini kalau kita nah ini sudutnya disebut pi di sini. Kalau mengacu kepada diagram bola ini kalau dari sumbu tegak ke arah ini biasanya kita pakai theta kan ya. Tapi ini apa? Karena ini penamaan sumbu juga ini X dan Y, berarti ini kita anggap saja dalam bidang horizontal misalkan begitu ya. Bisa aja X, Y ini bidang horizontal. Karena kalau bidang vertikalnya biasanya kita pakai Z. Tapi tidak apa-apa, karena kita nanti ini
perwakilan dari titik jauh ini bisa diputar dalam semua titik yang mungkin dalam suatu bola. Gitu. Jadi titik pengamatan di tempat yang jauh ini nanti kita bisa putar dengan mengubah sudut pi ke arah horizontal atau kita mengubah ke arah sudut theta ke arah vertikal. Jadi kita melihat titik jauh itu dalam konteks bola begitu nanti. Cuman ya kita supaya tidak kompleks dari awal ya kita modelkan seperti ini ya. Nah, jadi kalau kita lihat ada perbedaan fasa kan ini sumber yang satu lebih panjang sebanyak D/2 cos pi. Sumber yang kedua lebih pendek sebanyak D/2 cos pi. Nah, bagaimana pengaruh selisih fasa tersebut? Kalau titik referensinya di titik origin di O gitu. Sebagai anggapan sebagai titik tengah dari kedua sumber itu. Nah, kita lihat persamaannya di sini. Jadi kita menjumlahkan NO itu ya seolah-olah kita menghitung seolah-olah kalau sumbernya ada di titik referensi di sini. Kalau dianggap sebagai satu sumber di titik origin, maka kita sebut dari sini N0. Nah, E yang dihasilkan dari titik 1 berarti N0 tambah fasa sebanyak ini. Gitu. Kemudian medan yang dihasilkan oleh titik 2 akan sama dengan N0 ditambah fasa dikurangi fasa sebanyak ini. Gitu. Nah, kita jumlahkan itu. Nah, ini untuk menghitung fasa kita pakai notasi Garpu begitu ya, pi Garpu. Jadi ini nanti pi Garpu itu apa? Pi Garpu itu artinya fasa dalam bentuk sudut. Jadi gini, kalau ini kan D/2 cos pi, baik yang lebih panjang maupun D/2 cos pi yang lebih pendek, ini kan masih jarak kan, dalam meter begitu. Nah, kalau dikalikan dengan beta, maka beta kali X kan menjadi sudut kan. Ya, kosinus beta X itu artinya mengubah dari parameter jarak ke parameter sudut. Nah, ini kita kalau bicara untuk notasi pi Garpu ini, sudah bicara pada sudut dalam radian. Jadi sudah dikalikan dengan ini. Nih. Pi Garpu per 2 itu artinya D/2 cos pi dalam bentuk jarak, dalam bentuk meter, dikalikan dengan 2 pi per lambda. 2 pi per lambda adalah beta. Gitu. Biasa dalam mengubah persamaan gelombang kan dari X atau dari Z jarak, dikalikan dengan beta menjadi sudut. Gitu ya. Nah ini supaya nanti notasi berikutnya tidak bertukar, jadi jarak dalam bentuk sudut kita sebut D subscript R, radian. Jadi jarak D sudah kita konversi ke D subscript R, yaitu D dalam unit radian. D/2 cos pi itu sudah merupakan satuan sudut gitu, dalam radian. Nah, kita sedikit manipulasi sekarang untuk equation ini. NO E pangkat J Garpu per 2 tambah NO E pangkat minus J Garpu per 2. Yang ini kelebihan panjang, yang ini kekurangan panjang. Gitu. Jadi yang satu lebih panjang, yang satu lebih pendek dari titik origin. Ya. Nah, kita tahu rumus ini, rumus E pangkat J theta, kemudian ditambah E pangkat min J theta per 2, kan itu rumus kosinus kan? Ya. Jadi rumus eksponensial dengan kosinus kan ada hubungan kan? Anda sudah tahu di matematik itu, ya ada kosinus, ada J sinus gitu. Nah, ini kalau kita gunakan formula konversi dari eksponensial ke kosinus, maka ini diganti oleh cos. Jadi medan total sebagai medan yang dihasilkan oleh dua sumber titik tadi adalah 2N0 cos Garpu per 2. Atau kalau Garpu per 2-nya kita kembalikan ke notasi awal, yaitu D radian per 2 cos pi, maka medan di tempat yang jauh adalah 2 kali N0 cos dari D radian per 2 cos pi. Ini kosinus dari suatu argumen fungsi yang juga mengandung kosinus sebetulnya mudah. Karena apa? Karena yang ini kan dalam kurung ini udah radian. Radian mengandung jarak. Sedangkan cos pi yang paling ujung ya pi adalah sudut orientasi ruang. Sudut ruangan ini gitu. Dalam hal ini bidang XY gitu. Pi-nya itu pada bidang XY. Nah, jadi ini ada kosinus 2 kali. Kenapa kosinus 2 kali ya? Nggak apa-apa. Ini kosinus dari suatu sudut, di mana sudut ini pun merupakan fungsi dari sudut lain. Tapi sudut yang dalam tanda kurung besar ini udah menjadi dalam unit radian gitu. Kalau yang ini, yang pi yang ujung ini bisa dalam radian, bisa dalam pi juga gitu ya, menggambarkan orientasi ruangan. Nah, kalau digambarkan di sini, maka totalnya itu ini penjumlahan dua buah medan E0, yang satu kekurangan fasa sebanyak Garpu per 2, yang satu kelebihan fasa sebanyak Garpu per 2. Kelebihan dan kekurangan fasa di sini akibat dari jarak. Gitu. Ya.
Ini untuk menentukan magnitude-nya. Jadi magnitude ini maksimumnya ada di 2N0. Gitu. Tapi ingat, karena fungsi kosinus ini tetap berlaku nilai-nilai maksimum dan minimumnya, ini kan nilai kosinus kan maksimumnya 1, minimumnya -1. Artinya apa? 2N0 ini akan diatur oleh kosinus dalam kurung besar ini, tergantung di arahnya kemana. Dia bisa aja berkurang dari 2N0 gitu kan. Minimumnya -2N0, maksimumnya positif 2N0. Gitu. Karena nilai kosinus minimumnya -1, maksimumnya +1. Ya. Oke, itu penjelasan untuk menghitung nilai magnitude dari medan yang dihasilkan. Jadi akan bisa terjadi fluktuasi tergantung arahnya kemana. Ini nilai 2N0 ini kan tergantung kepada nilai sudut Pi ini kan. Kalau Pi-nya misalnya, dan dia juga tergantung kepada sudut Pi ini, tergantung kepada DR. Sedangkan DR tergantung kepada D. D itu jarak pisah dari kedua elemen yang dipakai untuk membentuk susunan. Gitu. Ya, gitu. Nah ini untuk diagram magnitude. Satu lagi diagram fasa. Ini mungkin sekaligus nanti kan, atau gini, sebelum ke diagram fasa saya jelaskan dulu ini sub pembahasan yang B-nya. Bagaimana jika referensinya di titik 1? Gitu. Tadi kan saya katakan ini referensinya di titik 0 ya, supaya kita yang sumber 1 lebih panjang sebanyak D/2 cos Pi. Sumber yang kedua lebih pendek dari titik referensi origin sebanyak D/2 cos Pi. Nah, kalau kita ingin menggunakan referensinya di 1, boleh aja. Titik 1 dianggap sebagai referensi, artinya apa? Selisih jarak antara sumber 1 dan sumber 2 dilangsungkan ke sini, ke titik ini. Jadi jaraknya langsung D cos Pi gitu ya. Makanya persamaannya menjadi begini. Jadi E totalnya menjadi E0 ditambah E0 E pangkat J garpu sekarang. Ya, kalau referensinya dipindahkan bukan di titik origin O di tengah, tapi kita pindah ke salah satu sumber titik 1 misalkan di sini. Nah, maka selisih pasanya adalah langsung jarak D cos Pi, bukan D/2 lagi gitu. Nah, ini ya, persamaannya tinggal begini aja. Nah, tapi lagi-lagi kalau kita juga gunakan manipulasi untuk mengubah bentuk fungsi eksponensial ke bentuk kosinus, maka ini bisa diatur seperti ini. Jadi 2N0 E pangkat J Pi/2, ini kan cos juga kan? Artinya apa? Sama juga dengan ini, cuma nanti kalau digambarkan menjadi beda ininya, hanya bergeser aja. Ini asalnya kan yang ini kan asalnya kalau referensinya 0 ke horizontal berarti dia yang tengah itu ke 0 gitu. Yang satu pasanya kurang ke bawah, satu pasanya lebih. Kalau referensinya di 1, kita akan mendapatkan begini. Yang referensi 0 adalah salah satu sumbernya yang E0 ini, yang sumber 1 E0. Sumber 2 yang dari E2 E0 E pangkat J garpu ini. Maka penjumlahannya jadi hanya berputar aja gitu, hanya berputar sudut garpunya bertambah sebanyak garpu/2. Ya. Oke. Itu yang kalau merubah titik referensi. Nah, diagram pasanya apa bagaimana? Nah, kalau diagram fasa memang ini kelihatannya gini. Kalau kita menggunakan titik origin di tengah, maka akan terjadi proses simetri kan? Simetri antara sumber 1 dan sumber 2. Sehingga kalau simetri, diagram fasanya akan di tengah di sini 0. Ini untuk referensi titik 0, diagram fasanya ya, diagram fasa itu artinya kosinus omega T dikurangi beta Z begitu. Jadi kalau referensinya di titik origin di titik 0, maka diagram fasanya menggunakan diagram fasa yang konstan, fasanya di 0 gitu. Nah, sedangkan kalau pakai referensinya di titik 1, sini yang gambar ini, maka diagram fasanya berubah. Tapi fasa kan tidak berpengaruh. Fasa untuk satu kesatuan alternatif sebagai istilah nggak pengaruh karena ya fasa gelombang penjumlahan pun kan nanti kalau dihitung sebagai dayanya dia berputar. Periodik begitu ya. Mau pasanya tetap, mau pasanya tidak ya kalau pengkuadratan dari suatu persamaan gelombang ya yang dilihat kan kuadrat dari magnitude-nya saja. Tapi nanti kalau untuk menyusun lebih banyak tentu diagram fasa akan kita pakai untuk menghitung penjumlahan secara vektor gitu ya. Oke. Nah, ini kalau digambarkan sekarang penjelasan untuk ekspresi matematik udah jelas ini. Nah, bagaimana menggambarkan ini sekarang? Baik kita menggunakan titik origin di tengah sebagai referensi maupun kita menggunakan titik origin menggunakan referensi titik 1 di salah satu elemen, kita menggambarkannya gimana? Kita gambarkan ini. Kalau sudut Pi-nya misalkan 0 derajat ke arah horizontal, misalkan ke kanan, maka cos 0 kan 1.
Ya, kalau sudut P-nya 0 ke kanan, misalkan di bidang X ya tadi ya, di bidang yang ini, titik 0-nya misalkan P-nya ke kanan ke sumbu X gitu. Maka ketika sudutnya sumbu X, P-nya 0, berarti cos 0 1 kan? Nah, tadi DR-nya DR itu apa? DR itu adalah 2 pi per lambda kali ini. D per 2 cos pi. Kalau D-nya misalkan ini lambda per 2, maka lambda per 2 dibagi 2 berapa? Lambda per 4 kan? Lambda per 4 cos pi. Cos pi itu berarti pi-nya 0 tadi kan? Berarti 1. Jadi lambda per 2, D-nya dibagi 2, lambda per 4. Cos pi-nya 1, tetap lambda per 4. Kali 2 pi per lambda berapa? Lambda per 4 dikalikan dengan 2 pi per lambda. Berapa? Pi per 2 kan? Ya. Ya, ini lambda per 4 dikalikan dengan 2 pi per lambda berarti pi per 2. Nah, pi per 2 itu kalau cos pi per 2 berapa? Cos ini, cos dari sudut dalam kurung besar ini pi per 2. 0 kan? Artinya ke arah sudut pi yang ini 0 ke sumbu X, ini 0. Maka gambarnya adalah ini gitu. Tidak ada medan yang ke arah sumbu X ke sini gitu. Ya. Nah, berikutnya sekarang kalau kita menggunakan sudut pi-nya, ini kursornya nggak bergerak. Nah, sudut pi-nya, kalau sudut pi-nya 90 derajat, jadi pi 90 derajat itu artinya kita menggambarkan ke atas kan? Kalau ini gambarnya ini, pi-nya 0 ke sumbu X, kalau pi-nya pi per 2 berarti ke atas. Nah, kalau sudut pi ini pi per 2, berarti cos pi per 2 berapa? 0. Berarti ini 0 kan? Dalam kurung besar ini 0. Nah, cos 0 berapa? Cos 0 1. Kalau ini cos 0 1, berarti ini 2 kan? Artinya yang ke arah vertikal dia 2 gitu. Nah, kemudian kalau sudut pi yang lain, misalkan ke arah diagonal ke sini, katakanlah pi-nya 45 derajat gitu ya, atau pi per 4 gitu. Nah, masuknya ke sini. Kalau pi-nya pi per 4, maka cos pi per 4 kan setengah akar 2. Setengah akar 2 kalikan dengan dr. Tadi kalau jaraknya lambda per 2, berarti ini lambda per 2 kali 2 pi per lambda dibagi 2, kali kosinus 45 derajat berapa? Dikosinuskan lagi ke sini. Berapa sudutnya? Tentu dia akan mengikuti kurva ini. Jadi kesimpulannya, kalau kita punya dua antena isotropis masing-masingnya, yang satu berbentuk bola di sini, yang satu berbentuk bola di sebelah kanan, jarak antara bola 1 dan bola 2 itu lambda per 2, maka di titik yang jauh, kita akan bisa mendapatkan angka 8 sekarang, yang vertikal. Itunya, bentuk angka 8-nya. Gitu. Jadi apa? Kesimpulan yang berikutnya adalah dengan menyusun dua buah antena pada konfigurasi tertentu, kita bisa menaikkan, pertama ini menaikkan gain. Kenapa gain meningkat? Karena direktivitas meningkat. Direktivitas dari antena masing-masing elemen adalah pola. Direktivitasnya 1 nilainya. Ya. Nah, sedangkan direktivitas antena hasil susunan dua buah isotropis menjadi angka 8. Tentu direktivitas angka 8 lebih tinggi dari 1 gitu. Jadi direktivitasnya naik. Maka otomatis kepada gain juga akan naik karena gain proporsional kepada direktivitas kan gitu. Nah, yang kedua, yang asalnya kita punya satu elemen masing-masing berbentuk bola. Nah, yang setelah kita susun atau kita gabungkan dua buah isotropis secara susunan, secara array, kita bisa membentuk angka 8. Angka 8 apa gunanya? Ya kita kalau misalnya untuk aplikasi tertentu, misalnya oke lah, kita punya cakupan ke wilayah utara, misalnya seperti ini gitu ya. Kemudian kita punya cakupan ke arah selatan juga seperti ini. Tapi kita misalkan butuh proteksi kepada interferensi yang akan datang dari kanan maupun dari kiri. Ini misalnya ada aplikasi lain yang menggunakan frekuensi yang sama di sebelah kanan. Demikian juga ada aplikasi atau ada suatu layanan yang lain yang frekuensinya sama dengan frekuensi yang kita gunakan di sebelah kirinya. Nah, ini udah mengarah kepada kebutuhan kita menentukan direksional dari antena tertentu, kebutuhan tertentu begitu. Jadi dua fungsinya susunan ini.
Yang jelas yang otomatis menjadi dampak atau hasil dari susunan menaikkan reaktivitas yang juga notabene menaikkan gain. Nah, yang kedua dengan kita mengatur jaraknya berapa, antara yang disusunnya sini apa, kita bisa membentuk pola yang mulai kita gunakan untuk keperluan tertentu gitu. Tadi kan kalau yang bola di sini kan satu elemen bola misalkan ya artinya kita tidak punya ruang bebas untuk mengatur suatu arah kemana karena bola kan kemanapun sama itunya radiasinya. Nah sekarang kalau kita punya kebutuhan misalnya saya butuh cakupan ke utara, cakupan ke selatan, tapi saya tidak boleh ada pancaran ke arah kanan dan kiri. Nah udah mulai kita bisa gunakan. Ya. Oke, itu konsep yang awal, yang pertama dalam antena, dalam susunan antena ya. Oke, nah berikutnya sekarang coba untuk kasus kalau tadi kan saya bilang di sini ini saya lupa tadi menjelaskan bahwa antena 1 isotropis, antena 2 isotropis, kemudian jarak keduanya D-nya ini lambda per 2 gitu. Nah, ini saya lupa menyebutkan tadi bahwa sinyal atau tegangan yang dicatutkan ke masing-masing antena 1 dan 2 sepasa, artinya tidak dibedakan fasanya. Jadi sinyal yang dibangkitkan oleh pemancar masuk ke 1, masuk ke 2, dia sama fasanya. Sekarang kita lihat kalau sumber isotropis tadi fasanya dibedakan sebanyak 180 derajat. Jadi tetap konfigurasinya seperti ini ya. Nah, tapi jaraknya juga tetap lambda per 2. Tapi sinyal yang dibangkitkan di pemancar masuk ke 1, fasanya 0. Sinyal yang dimasukkan kedua digeser dulu fasanya sebanyak 180 derajat. Nah, kita lihat sekarang. Nah, ini ya. Nah, kalau kita membedakan fasa di sini berarti apa? Ini garpu, nilai garpu ini kan penjumlahan kan? Garpu ini tadi ini ya. Garpu atau setengah garpu itu ada ini gitu ya. Nah, tapi kita bedakan sekarang. Dalam notasi garpu ada tambahan sebanyak pi gitu di sini. Sehingga garpu ini menjadi dr cos pi ini tambah sudut pi. Pi itu ini 180 derajat. Maka hasil E totalnya menjadi ini sekarang. Nah, ini kalau digambarkan kembali, tadi seperti saya jelaskan tadi kan, dengan jarak pisah antara 1 dan 2 tetap lambda per 2. Kemudian ada delta, sekarang delta itu ini, yang pi tambahan ini, yang beda fasa ini. Ya. Nah, maka kalau kita sebutkan arah pi-nya misalkan 0 ke kanan, kita masukkan ke sini, maka ini lihat di sini, E totalnya di sini kalau menggunakan sudut pi per 2 kan berubah menjadi sinus kan? Ingat, kosinus dan sinus kan berkomplementari satu sama lain dengan sudut pi per 2 kan? Maka ini menjadi sinus. Nah, kalau yang menjadi sinus, maka satu-satu kita masukin sudut, berbagai macam sudut yang kita bisa masukkan. Pi-nya 0 berarti ke kanan, kalau pi-nya pi per 2 berarti ke atas, kalau pi-nya 45 tetap menyerong diagonal, begitu, dan selanjutnya kita mendapatkan gambarnya seperti ini. Gitu. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, konfigurasi antena yang sama, dengan kita mengubah perbedaan sudut fasa dari pencatuannya saja, kita sudah bisa merubah arah radiasi dari angka 8 yang vertikal menjadi angka 8 yang horizontal. Ini juga merupakan sekaligus sebagai konsep awal dari beam steering gitu ya. Istilahnya. Istilah dalam susunan itu kita bisa melakukan suatu pencatuan, teknik pencatuan. Ini kan membedakan fasa, apakah dia fasanya di sini 0 atau di sini fasanya dibedakan sebanyak pi. Ini kan kita dalam keterkaitannya dengan teknik pencatuan kan. Teknik mencatu ke antena 1, antena 2, kita yang pertama tadi disamakan fasanya, yang sekarang dibedakan fasanya sebanyak 10. Ini sudah merupakan kita merubah beam. Dengan kata lain, kalau antena yang 2 ini kita catu dengan tegangan input ke 1 dan kedua, lalu kita bikin switching di sini, dibolak-balikan. Beda pasanya 0, beda fasa 190, beda fasa 0, beda 90. Yang terjadi apa? Ini akan bolak-balik. Jadi ketika fasanya 0 akan ke atas, itunya angka 8-nya. Ketika fasanya beda dibedakan pi, akan ke bawah. Ini udah merupakan beam steering ini, gitu. Ya, itu. Nah, itu ya konsep yang terjadi pada teknik penyusunan antena. Ya. Oke. Oke, berikutnya ini gambar berikutnya.
Sekarang kalau yang kasus yang berikutnya, kalau kita membedakan sudut pasanya jangan pi, misalkan sudut yang lain pi per 2, ya, jaraknya tetap. Jarak antara kedua elemen itu tetap lambda per 2, tapi beda fasa pencatuan ke elemen 1 dan elemen 2 pi per 2. Dengan cara yang sama kita bisa trace, ya, bisa ikutin bagaimana menggambarkannya, kita mendapatkan gambar ini. Nah, kalau kita lihat dengan membedakan fasa saja, ini yang ketiga kesimpulannya, ya. Dari fasa sama, pencatuannya ini yang menghasilkan angka 8 yang ini. Kemudian kita bedakan fasanya sebanyak 180 derajat, menghasilkan ini. Kemudian kita bedakan fasanya pi per 2, menghasilkan ini. Ini udah merupakan konsep yang disebut beamforming ini. Beamforming itu artinya kita pembentukan suatu beam yang berbeda. Ya. Jadi dengan fasa yang sama, angka 8 vertikal. Beda fasanya pi, angka 8 horizontal. Beda fasanya pi per 2 berbentuk ini. Gitu. Oke, sampai situ paham, ya? Maaf. Jadi ini pembedaan fasa bisa menggunakan beamforming atau menghasilkan beamforming. Kemudian kalau kita dibolak-balikan fasanya bisa menghasilkan beam switching, gitu ya, di switch beamnya vertikal, horizontal. Yang terakhir saya pertunjukkan, kalau misalnya sekarang yang dirubah itu selain dari beda fasanya pencatuannya, juga jaraknya kita rubah sekarang. Kalau jaraknya yang tadinya asalnya d lambda per 2, sekarang menjadi lambda per 4. Tadi kan semuanya yang 3 kasus ini kan, kasus yang pertama ini jaraknya lambda per 2, sudutnya sama fasa awalnya. Kemudian yang ini jaraknya lambda per 2, beda fasa 180 derajat. Yang ketiga jaraknya sama lambda per 2, beda fasanya pi per 2. Yang terakhir kita menggunakan beda fasanya pi per 4, jaraknya kita dekatkan lambda per 4. Maka kita bentuk ini berubah lagi menjadi ini, hilang ininya ke kanan. Tentu untuk menggambarkan ini silakan di tes saja, ya. Nah, ekuasinya seperti apa nanti kita masukin satu. Sudut pi-nya 0, pi-nya pi per 2, yang terjadi seperti ini. Oke, kita bisa tarik kesimpulan lagi. Jadi parameter jarak antara elemen ataupun parameter fasa dari satuan tegangan yang diberikan ke masing-masing elemen menjadi parameter yang bisa mengutak-ngatik radiasi. Ya. Jadi pola radiasi bisa berubah-ubah dengan mengatur ini 2 parameter yang dipakai. Belum nanti kalau kita bagaimana misalkan untuk antena yang dipakai bukan isotropis misalnya. Kita pakai dipol atau pakai parabola atau apa gitu. Nanti kita akan sampai gitu, ya. Jadi sekarang hanya dengan mengubah-ubah jarak antara elemen dan atau mengubah-ubah sudut fasa catuan, kita bisa melakukan berbagai hal pada radiasi yang dihasilkan dari susunan itu, ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ini penting karena nanti akan dipakai untuk pemahaman konsep yang lebih luas terkait dengan susunan antena yang lebih kompleks. Ya, oke. Kalau masih belum ada pertanyaan, saya akan tuntaskan saja 1-2 halaman lagi, ya. Ini penjumlahannya yang tadi, cara menghitung untuk kalau S1-nya sama dengan E0, beda fasanya tidak 0, artinya ada beda fasa, maka penjumlahan seperti ini, ya. Untuk yang amplitude kita jumlahkan secara vektor, kemudian untuk yang fasanya kita jumlahkan secara sudut, gitu, sudut fasa. Cara menjumlahkannya gini, ini saya kira teori vektor Anda sudah kenal, ya. Maksudnya untuk membantu supaya bagaimana gambar ini dibentuk. Berbentuk apel yang ada backlobe-nya, ini backlobe namanya ini. Ya. Oke, nah sekarang saya sedikit lagi 1-2 halaman sampai mungkin 3-4 menit lagi konsep perkalian diagram, ya. Konsep perkalian diagram ini justru untuk memahami bagaimana kalau kita mengganti ini. Kalau kita mengganti antena isotropis oleh antena lain, misalkan oleh antena dipol. Artinya apa? Elemen antena yang disusun itu sudah memiliki pola radiasi tertentu di saat awal. Kalau ini kan mode yang pertama tadi mode isotropis, ya. Jadi antena di saat awalnya, antena pembentuk awalnya tidak punya direktivitas, artinya satu bola begitu. Nah sekarang bagaimana kalau ini bukan isotropis? Nah untuk memahami itu akan lebih mudah dipahami dengan menggunakan konsep ini.
konsep perkalian diagram. Ya. Jadi selama antenanya sejenis yang disusun itu, kalau kita menyusun antenanya sejenis, maka dipu semua, parabola semua gitu. Ini mudah kita lakukan dengan menggunakan konsep diagram multiplication atau perkalian diagram. Kenapa? Karena yang tadi itu proses pembentukan dari diagram ala bola, dua buah bola dari dua isotropis menjadi bentuk angka 8 vertikal, menjadi bentuk angka 8 horizontal, menjadi berbentuk apel yang ada backlobnya, berbentuk apel yang tidak ada backlobnya. Ini kan semuanya dibangun oleh radiasi elemen yang berbentuk bola. Nah, ini kalau saya bacakan, konsep perkalian ini, nanti kalau kita mengganti antara isotropis tadi dengan antara yang bukan isotropis, tinggal mengalihkan saja antara diagram arah yang dihasilkan oleh, kalau seolah-olah kita menggunakan isotropis, dikalikan dengan diagram arah antara yang kita susun pada kenyataannya yang kita ada. Karena apa? Antena isotropis ini nggak ada. Ya, kita tidak punya, tidak ada di dunia ini antena isotropis. Dia hanya konsep matematik aja gitu. Antara yang kita susun dalam keadaan yang sebenarnya nanti pasti antara yang udah punya direktivitas, apakah dipole atau helix atau apa begitu ya, atau antena tercetak page gitu. Nah, nanti cara menghitungnya kita sudah tahu bahwa kalau isotropis maka diagram arah yang dihasilkan berarti diagram arah yang mutlak semata-mata oleh akibat dari susunan. Ini namanya faktor susunan ini. Faktor radiasi yang membuat dari bola di sini menjadi angka 8 vertikal, menjadi angka 8 horizontal, menjadi buah apel seperti ini dihasilkan oleh faktor susunan. Karena yang disusun dari awalnya tidak punya direktivitas. Katakanlah radiasinya bola. Nah, sekarang kalau kita menggunakan antena yang bukan bola, tinggal mengalihkan. Kalikan saja radiasi faktor susunan kepada satu radiasi dari antena yang real yang kita susun. Itu konsepnya. Ya. Jadi kalau tadi misalkan dua buah antena itu dipole, misalkan yang kita susun itu nanti di sini bukan isotropis, tapi dipole. Tetap berlaku seperti ini. Kita bekerja pada isotropis. Cuma nanti angka 8 ini, angka 8 yang ini, buah apel yang seperti ini harus dikalikan dengan diagram arah dipole, gitu. Ya, itu konsep perkalian diagram seperti itu. Ya. Oke, jadi rumus matematiknya seperti ini. Perkalian diagramnya amplitudenya seperti perkalian, kemudian fasanya merupakan penjumlahan. Seperti vektor aja. Jadi untuk bekerja pada magnitude kita mengalihkan, untuk bekerja pada fasa kita menjumlahkan. Ya. Tuh yang terjadi. Nah, contoh ini ya, contoh saya bahas ini. Mau waktu 2-3 menit lagi ya. Contoh kalau kita misalkan langsung aja ketiga sekarang, bukan 2 lagi sekarang. Karena konsep dasar yang 2 udah saya jelaskan dengan panjang lebar. Sekarang kita punya 3 buah dipole yang disusun vertikal begini. Dipole 1, dipole 2, dipole 3. Ya. Nah, ini kalau kita susun misalnya gini, tadi kan saya katakan untuk menghasilkan radiasi akhir dari 3 dipole, kita harus seolah-olah kita mengasumsikan ini isotropis gitu. Nah, isotropis. Kalau untuk 3 buah ini dilakukan secara yang sama dengan sebelumnya dengan yang di sini ya. Untuk 3 buah isotropis, maka gambarnya ini. Ini tidak dielaborasi secara detail, tapi kalau kita punya 3 buah isotropis di sini, maka penjumlahan atau hasil resultan dari 3 buah isotropis dengan satuan fasa yang sama di sini, tidak ada beda fasa, akan menghasilkan ini diagram susunan isotropis 3 buah ini hasilnya. Jadi ada 2 buah major lobe kanan, kiri, dan ada 2 buah side lobe ke atas ke bawah. Nah, sedangkan yang ini apa? Ini diagram arah satu antena sejenis. Artinya apa? Diagram arah dari salah satu atau ya dari semuanya sebetulnya, tapi yang diambil satu aja, nggak tiga-tiganya. Jadi satu antena dipole ada ini. Ya. Nah, ini diagram arah dipole. Ini yang kanan diagram arah susunan isotropis 3 buah atau yang biasa kita sebut faktor susunan. Nah, bagaimana hasilnya dari dipole yang 3 ini? Kalikan ini ke sini gitu. Ya. Diagram arah dipole kalikan dengan diagram arah susunan isotropis gitu. Nah, perhatikan di sini hati-hati mengalihkan gambar, hati-hati di sini. Kenapa?
gambar ini angka 8 yang agak gemuk di sini ya, dikalikan dengan angka 8 yang gemuk horizontal, angka 8 yang kurus vertikal. Kenapa hasilnya begini? Ini ya asalnya 2 kan nih, side lobe-nya. Kenapa jadi 4 gitu? Coba sekalian saya tanya. Gimana cara mengalihkan gambar? Biasanya dalam tes psikologi ini ada nih. Selain dari melihat abstraksi ya, mengalihkan gambar ya di tes aja satu persatu. Yang kanan kan ini untuk diagram arah yang dipol maksimumnya ke kanan ke kiri kan. Demikian juga untuk diagram arah isotropis yang maksimumnya kanan kiri. Berarti ini jelas maksimum dengan maksimum akan menjadi sangat maksimum gitu ke sini gitu. Nah, kemudian yang vertikal ke atas sekarang. Yang vertikal ke atas dari susunan ini sudah isotropis ada nih ke atas maksimum dari side lobe. Ke bawah juga ada maksimum dari side lobe. Tapi ini yang diagram dipolnya ke atasnya 0. Artinya apa? Ini yang vertikal ke atasnya akan terbunuh oleh ini gitu. Ya, makanya ini yang ke atasnya vertikalnya 0. Ini. Demikian juga yang ke bawah, vertikal ke bawah. Nah, tapi yang ke sampingnya, ke samping diagonal ke kanan, diagonal ke kiri, baik yang atas maupun yang bawah, ini tentu ada nilainya kan? Ini yang 0-nya vertikal saja. Yang nilai 0-nya dia dipotong vertikal. Kalau menyudut misalkan walaupun hanya beberapa derajat ke kanan, beberapa derajat ke kiri, ada nilainya. Dan ini juga ada dia nilainya kalau menyudut. Artinya tidak 0 kan? Makanya ada di sini yang diagonal, tapi kecil. Demikian juga yang ke kiri ini. Sekali lagi saya katakan di sini yang vertikal yang 0. Kalau yang tidak vertikal, walaupun sudutnya kecil ke kiri, ada nilainya di sini. Di sini pun juga ada nilainya. Nah, kecuali ini yang 0 di sini. Antara major lobe yang ke kanan dengan side lobe yang ke atas ada 0 di sini. Nah, ini ada 0 di sini. Makanya ini asalnya 2 jadi 4 di sini side lobe-nya. Karena apa? Yang vertikal ini menjadi 0 karena yang side lobe vertikal dibunuh oleh ini. Dibunuh oleh 0-nya vertikal ini. Sedangkan yang menyamping ini yang sebelah dari side lobe ini berinteraksi dengan ini ada, tapi dia punya 0 kan di sini. Ini antara side lobe dengan major lobe ini ada 0. Berarti di sini harus ada 0 lagi. Makanya dia ada 0 lagi di sini. Demikian juga untuk yang di kuadran 4, kuadran 3, kuadran 2 sama. Makanya jadi 4 ini side lobe ini. Oke, gitu ya untuk pengalihan ini. Nah, ini istilahnya sekarang masuk kepada istilah dari konsep radiasi yang dihasilkan oleh susunan. Nah, ini kalau kita misalkan tadi kan begini, tadi yang di awal dengan mengubah beda fasa ya. Beda fasa antara kedua elemen yang dibentuk di sini, kalau dia sama fasanya atau beda fasanya 0, angka 8 yang dihasilkan vertikal. Kalau beda fasanya pi, angka 8 yang dihasilkan horizontal. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini berbagai macam kemungkinan akan terjadi. Nah, tapi kita bisa kelompokkan menjadi 2 kelompok. Kalau kita menyusun antara vertikal secara fisik, orientasi fisiknya vertikal, menghasilkan radiasi yang arahnya horizontal, itu kita sebut karena ini bersifat tegak lurus kan, radiasi yang dihasilkan bersifat tegak lurus kepada arah orientasi antena. Ini namanya broadside gitu. Broadside itu artinya dia menyebar ke arah yang normal atau yang horizontal. Sedangkan kalau misalnya susunan orientasi fisiknya di sini vertikal ke atas, lalu dengan pengaturan sudut atau pengaturan jaraknya menghasilkan radiasi yang juga sama-sama vertikal sejajar, itu dinamakan di sini end-fire. Ya, gitu. Ini hanya istilah aja. Ini kalau dikaitkan dengan sudutnya, contohnya kalau medannya sama 1, 2, 3 misalkan yang diberikan di sini sama ya, kemudian beda fasanya 0, maka ini akan menghasilkan broadside seperti hanya di gambar yang ini kan beda fasanya 0 semua, maka gambarnya normal kepada orientasi fisiknya, ini broadside. Tapi kalau misalkan kita bedakan fasanya, jadi E1, E2, E3-nya sama, fasanya dibedakan sebanyak 10 derajat, ini akan berubah. Ini akan berubah, akan menjadi ke atas yang ke-8-nya. Ya. Gitu. Jadi ini namanya end-fire yang seperti itu. Nah, tolong perhatikan ini cara mengalihkannya ya. Ini kalau untuk yang vertikal, cara mengalihkan ini kan yang horizontal udah
tunjukkan juga ini horizontal, diagram susunannya juga horizontal, maka menghasilkan horizontal yang lebih tajam lagi. Nah, sekarang kalau yang vertikal ke 8 dengan sudut 90 derajat, bedanya ini juga faktor susunannya seperti ini, ya, dikalikan sama perkiraannya begini, ya, menghasilkan angka yang menghasilkan radiasi yang inline atau sejajar dengan orientasi dari fisiknya. Ini namanya end-fire. Oke. Oke, nanti akan kita lanjutkan dengan contoh ya. Mungkin udah habis waktunya sekarang. Nanti kuliah berikutnya akan kita lanjutkan dengan contoh. Tadi kan saya katakan dengan perubahan ini ya, perubahan teknik pencatuan dengan mengubah fasa, dengan mengubah amplitude misalkan atau jarak antara kedua elemen, kita bisa merubah-rubah bentuk radiasi yang dihasilkan begitu. Nah, di sini kalau didasarkan kebutuhan, contohnya nanti akan dibahas di kuliah berikutnya. Kita misalkan contoh akan dicari susunan atau antena dengan diagram arah sedemikian sehingga radiasi maksimumnya ke arah 90 derajat ke arah utara dan radiasi tidak boleh ada ke arah tenggara. Oh, ini tenggara barat selatan, salah nih. Barat selatan itu bukan tenggara, ini barat daya ya. Dan tidak boleh juga ke arah timur. Nah, misalnya ada kebutuhan seperti ini. Kita butuh antena yang radiasinya itu mencakup ke daerah utara sebanyak 90 derajat, sektoral gitu ya. Dalam istilah jaringan kabel itu sektoral. Harus mencakup ke arah utara dari BTS misalnya sebanyak 90 derajat. Kemudian tidak boleh ada radiasi ke arah barat daya, bukan tenggara. Ke barat daya nggak boleh, dan ke arah timur juga nggak boleh, karena mungkin di situ ada interferensi kepada sistem navigasi atau apa. Nah, kebutuhan seperti ini bisa kita rancang atau bisa kita penuhi dengan teknik menyusun antena dengan baik dengan menggunakan teori maupun kita bisa try and error gitu. Nanti akan dibahas ini ya. Bagaimana mendefinisikan kebutuhan, kemudian antena apa yang akan kita susun, bagaimana mengaturnya ya. Mungkin kalau pakai software nanti CST misalkan atau ada software lain yang bisa dipakai untuk merancang ya. Ya, gitu ya. Seperti itu mungkin nanti waktunya udah selesai, habis. Silakan saya beri kesempatan lagi kalau mau bertanya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira